Hai semua. Oke, kali ini aku di sini sebagai perwakilan dari Suara Merdeka pengen ngajak kalian untuk kasih tahu beberapa bangunan-bangunan tua yang ada di Kota Magelang. Kita bakalan tahu sebenarnya ada bangunan apa aja sih yang udah tua yang masih beroperasi sampai saat ini. Nah, posisi aku sekarang ini ada di alun-alun. Dan di sini kita bisa ngelihat banyak banget bangunan tua yang masih beroperasi hingga saat ini. Yang pertama itu ada kelenteng, walaupun dia udah terbakar, tapi dia dibangun lagi dan sekarang jadi objek wisata juga untuk spot foto masyarakat dari dalam maupun luar kota. Terus di sampingnya juga ada Polres, itu juga bangunan tua. Pokoknya di daerah sini tuh masih banyak banget bangunan-bangunan yang belum merubah bentuknya. Nah, kemudian juga ada Masjid Agung yang ada di Kota Magelang ini, satu-satunya Masjid Agung. Dia juga merupakan bangunan tua yang masih digunakan sampai saat ini. Dan yang mau kita bahas adalah water torrent yang ada di samping masjid tersebut. Buat yang mau tahu, kita ulik-ulik bareng tentang water torrent. Ikutin terus. Jadi kali ini kita sudah bersama Bapak Bagus Priyana, betul Pak? Iya. Selaku koordinator dari Kota Tua Magelang. Jadi Bapak Bagus ini mengerti sejarah mengenai sedikit Pak, banyak sejarah mengenai pelestarian budaya yang ada di Kota Magelang. Salah satunya adalah water torrent yang ada di belakang kita. Nah, kita tanya langsung sama Pak Bagus ya. Apa sih yang bisa diceritakan gitu secara lebih inti, lebih spesifik mengenai water torrent ini, Pak? Kapan dibangunnya dan bagaimana peristiwa yang terjadi di masa lampau mengenai water torrent? Oh iya. Jadi kalau water torrent itu bahasa Belanda. Kalau bahasa Inggrisnya water tower, kalau bahasa Indonesianya menara air minum. Ya. Ini bukan hanya sekedar sebuah bangunan yang berfungsi sebagai penampung air minum, tapi dia juga menjadi ikon Kota Magelang, terus punya nilai penting bagi masyarakat Magelang karena dia mensuplai kebutuhan air minum, tapi juga dia punya nilai sejarah. Misalnya untuk pernah terjadi di zaman revolusi, untuk medan perang juga pernah ada di sini. Nah, kalau kita menengok sejarah, kenapa ada water torrent di sini, kenapa ada air minum, suplai air minum yang harus dibuat untuk masyarakat Magelang. Pada kira-kira tahun 1915 seorang pakar kesehatan, pakar pemukiman dari Semarang yang namanya Hendrik Telema itu memberikan saran kepada pemerintah Kota Magelang untuk membangun sebuah sistem sanitasi, sistem air minum yang lebih layak buat warga masyarakat Magelang. Beliau menyarankan ini karena pada tahun 1915 ada sebuah tragedi yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Magelang, termasuk tata ruangnya, yaitu rubuhnya saluran air yang ada di Poncol. Jadi kalau kita tengok ke Poncol, di belakang itu ada sebuah saluran air Kali Manggis yang warga setempat mengenalnya sebagai Kali Kotak. Nah, itu Kali Kotak pernah ambrol, runtuh, sehingga menyebabkan suplai air kepada masyarakat Magelang terhenti. Nah, Hendrik Telema lalu menyarankan berbagai hal, salah satunya tentang sistem air minum itu. Lalu dibuatlah rancangan pada tahun 1916 tentang sistem air minumnya secara bertahap, tidak serta-merta langsung membangun ini. Jadi setahu saya ada 3 tahap, misalnya tentang pembuatan penampungan air di Kalegen, di sumber air Wulung, terus juga pipanisasi, dan pada akhirnya berdirilah water torrent ini, menara air minum. Sebenarnya
saya sendiri belum menemukan sumber primer sejak kapan water tower ini berdiri dan selesai beroperasi. Tetapi ada sebuah arsip yang mengatakan bahwa aliran air menuju ke kota itu berfungsi pada tanggal 2 Mei 1920. Tapi ini belum secara detail menyebutkan kapan beroperasinya water tower. Tetapi memang PDAM sendiri setiap memperingati ulang tahun PDAM sendiri pada tanggal 2 Mei. Nah, ketika water tower ini beroperasi, dia menyalurkan air minumnya itu melalui pipa-pipa primer. Jadi dari atas ini, ketika sumber air dari Klegen itu masuk ke atas, dia ditampung di bagian atas, terus dia disalurkan ke beberapa kawasan seperti di Boton, Jalan Presidenan, terus ke Bayman, tentara pelajar sini, terus Pecinan, ke kawasan Poncol, termasuk ke Boton. Nah, dari pipa-pipa primer itulah nanti dibuat pipa-pipa ya sekunder, pipa-pipa yang lebih kecil yang nanti airnya itu dipergunakan oleh masyarakat Magelang. Itu kan tadi Bapak bilang bahwa hari jadinya itu kan tadi 2 Mei ya? Iya. Nah, untuk bulan lalu itu kan sempat tertunda itu Pak. Lah itu gimana itu Pak? Nanti kemudian? Apakah Ya, tetap akan ada perayaan tertentu atau event mengadakan sesuatu tertentu? ya rencananya memang pemerintah kota melalui Dinas Dikbud bersama dengan PDAM akan mengadakan acara bertajuk ya seabad water tower. Tetapi karena pandemi ini dari pihak Dikbud juga akhirnya membatalkan. Tetapi pihak PDAM ketika beberapa waktu lalu saya berbincang-bincang dengan Pak Aryo selaku direktur, beliau berencana akan mengadakan juga. Karena ini sebuah momen yang luar biasa ketika sebuah objek vital di Magelang sudah berusia 100 tahun. Nah, tentu harapan kami walau tetap diadakan di tahun ini, karena kalau misalkan itu diundur atau diadakan di tahun depan, tentu kita sudah kehilangan momen. Nah, setelah ini kita bakalan ngambil sampel beberapa orang. Kita bakalan tanya seberapa dalam sih pengetahuan mereka tentang salah satu kebudayaan atau tempat yang masih ada di Kota Magelang. Ayo kita cari. Sekarang kita bakalan tanya ke salah satu warga Kota Magelang. Kita bakalan tanya pengetahuan minim yang paling dasar lah tentang water tower. Kira-kira mereka tahu nggak ya? Social distancing ya, maaf. Orang Magelang? Asli dari mana? Asli dari Salam. Dari Salam. Main ini ke alun-alun? Iya. Oh iya. Tahu itu nggak? Itu. Tahu nggak? Tapi tahu ini salah satu ikon Kota Magelang gitu. Biasanya menyebutnya apa? Nggak tahu ya. Ini biasanya kalau orang-orang awam nyebutnya kayak kompor gitu. Jadi dia di alun-alun Kota Magelang, dia itu salah satu ikon. Jadi dia berdiri di sini udah sangat lama banget. Tapi sebenarnya ini adalah pipa air gitu. Dia menyimpan banyak air yang dialirkan ke daerah Kota Magelang. Tapi kan ngeh ya, maksudnya selama di Magelang ada ini. Nah, selama ini taunya ini cuman kayak bangunan gitu, bangunan tapi peninggalan zaman lama gitu. Makasih ya. Lanjut yang lain, ternyata nggak tahu. Ayo. Sekarang kita bakalan tanya ke sampel orang yang kedua. Yang pertama ternyata nggak tahu, taunya cuma bangunan doang. Banyak-banyak membaca ya guys. Kasian. Ayo. Maaf dan saya mau tanya nih mas. Jenengan tahu bangunan itu nggak? Iya. Tahu. Sepengetahuan jenengan namanya apa? Kalau orang awam sih menyebutnya kompor gitu. Ya, jadi dia ikon Kota Magelang. Tapi jenengan tahu nggak sebenarnya fungsi dari itu namanya water tower. Fungsinya itu sebagai apa? Bukannya untuk menampung air ya? Nah iya, menampung air. Itu namanya water tower. Cuman kalau masyarakat awam nyebutnya tuh kompor. Jadi dia memang letaknya di alun-alun untuk sebagai ikon gitu. Jadi kalau orang yang datang ke Magelang langsung bisa ngeliat gitu di alun-alun. Lumayan sih, jadi masnya tahu kalau sebenarnya water tower itu sebagai tempat penampungan air.
Makasih ya Mas ya. sama. Oke, kalian kan udah tahu informasinya tentang Water Totem yang ada di Kota Magelang kita tercinta ini. Jadi kita sebagai warga Magelang harusnya bisa melestarikan budaya yang ada, benda-benda yang ada, tempat-tempat yang sudah ada zaman dulu. Kita harus lestarikan dan kita harus budayakan. Tunggu video selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen yang positif. Nanti selanjutnya kita bakalan bahas kebudayaan lain yang ada di Kota Magelang. Yang pasti di channel Kedut TV. Jangan lupa di subscribe. Ting 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 ting.